Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman di channel Sanggah Syubhat TV masih balik lagi bersama kita di sini ya dalam acara ya bincang-bincang dan ngopi bareng. Ya, Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Iya. Di malam ini ya, saya tadi barusan browsing gitu. Ada pembahasan yang cukup menarik gitu Ustaz. Jadi terkait dengan nasab habaib. Kebetulan si yang di video itu orang yang cukup kontroversial juga tuh. Si Guru Gembul ya. Oh iya. Itu yang kemarin pernah diundang podcast di Deddy Corbuzier itu. Nah, jadi beliau di situ menggugat nasab dari habaib. Dalam hal ini ya beliau menyebutkan salah satunya ya Habib siapa tadi? Habib Bahar, kemudian Habib Rizik. Nah, jadi dia punya silsilahnya itu ada yang terputus gitu. Jadi dia mengkritisi itu. Kenapa perlu dicek? Karena khawatirnya kita salah dalam memberikan penghormatan gitu. Oh, ternyata dia bukan nggak nyambung nih sama Rasul, nggak layak untuk dihormati seperti itu. Apakah pertanyaannya gini? Apakah kita perlu sampai sedetail itu ketika ada orang yang dipanggil habaib, dipanggil Habib gitu kan? Mungkin ada teman kita salah satunya, ya. Nah itu perlu kita cek apa enggak tuh nasabnya. Untuk yang begitu-begitu tuh gimana Ustaz? Kita menanggapinya Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Pertama-tama kita mesti dudukan dulu ya. Kedudukan Ahlul Bait dalam Islam. Ini disebutkan di buku-buku akidah ya. Misal Ibnu Taimiyah menyebutkan di Wasitiyah ya. Di Wasitiyah mengenai hal ini. Mengenai Ahlul Bait, apa sih sikap kaum muslimin terhadap Ahlul Bait? Ibnu Taimiyah mengatakan wa yuhibbuna ahla baiti Rasulillah. Jadi Ahlus Sunnati wal Jamaah mereka mencintai keluarga Nabi. Apakah itu dari Bani Muttalib atau dari Bani Hashim. Ya, dan mereka berwala, memberikan mahabbah kepada mereka. Wa yahfadzuna fihim wasiyata Rasulillah. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah menjaga wasiat Rasulullah SAW. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Ya, aku ingatkan kalian tentang keluargaku, ahli baitku. Sampai-sampai Nabi SAW juga menyatakan walladzi nafsi biyadih la yu'minun hatta yuhibbukum lillahi wa liqarabati. Nabi SAW bersabda kepada Abbas bin Abdul Muttalib yang tidak lain adalah keluarga Nabi ketika Abbas mengeluhkan orang-orang kok bersikap kasar terhadap terhadap Bani Hashim gitu. Maka kata Nabi SAW, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, mereka enggak beriman hingga mereka mencintai kalian. Mencintai kalian wahai Ahlul Bait lillah, karena Allah wali qarabati, dan juga karena kekerabatan kalian denganku. Artinya seorang yang telah terbukti valid dia sebagai Ahlul Bait, nanti kita bicara masalah yang tadi itu. Ya, maka sikap kita memberikan kecintaan kepadanya. Ahlul Bait itu adalah seorang muslim yang menjadi kerabatnya Nabi, apakah dari jalur Bani Muttalib atau Bani Hashim. Ya enggak? Ya, tentu kecintaan saya nih. Saya cinta sama ente karena ente beriman, gitu kan? Ya, kan demikian ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kan begitu. Tidak beriman seorang di antara sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Tapi kecintaan saya kepada seorang muslim yang Ahlul Bait itu lebih besar porsinya daripada kecintaan saya kepada muslim yang lain. Kan begitu. Kita berwala kepada mereka, memberikan mahabbah kepada mereka karena ada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama dia muslim. Kalau dia kafir bukan Ahlul Bait, Ahlul Kufur. Ya enggak? Hatta dia pun di sini ada dosa besar yang dilakukan selama dia tidak batal Islamnya, dia Ahlul Bait. Kecintaan kita kepada dia sesuai dengan porsi kedudukan dia. Ya enggak? Selama dia Ahlul Bait ada kecintaan. Walaupun dia melakukan dosa besar. Nah, yang terkait yang ditanyakannya, ada lembaga atau badan resmi yang di situ mengatur
status seseorang apakah terhitung sebagai ahlul bait atau bukan. Yang mereka di sini adalah pakar nasab, ya Rabithah Alawiyah di situ. Nah, seorang yang mengaku dirinya sebagai ahlul bait dengan berbagai marganya dan ternyata diakui oleh Rabithah Alawiyah, maka itu sudah cukup. Dalam sebuah riwayat disebutkan, "An-nas mu'tamanun ala ansabihim." Orang itu ya udah dianggap dia sesuai dengan nasab mereka kalau mereka mengaku-ngaku sebagai nasabnya demikian. Kita percaya, nggak perlu kita dustakan. Mereka sudah mu'tamanun. Ya sudah, mereka dipercaya sesuai dengan nasab mereka. Nggak perlu kita gali-gali lagi. Apalagi sampai tadi apa? Mau tes DNA. Itu terus sampelnya siapa? Rasul. Darah Rasul. Itu kan nggak mungkin. Ya kan? Nah, itu sudah ada Rabithah Alawiyah. Ya udah cukup. Mereka mengaku. Udah cukup. Terus kita pun yang mempertanyakan, kita ternyata nggak ngerti ilmu nasab. Iya. Ya. Terus mau mempertanyakan gimana? Kalau kita mau menuduh, kita mesti punya bukti yang valid. Apalagi mereka sudah menyatakan demikian, ya udah, mu'tamanun ala ansabihim. Ya udah, mereka dipercaya. Kalau mereka mengaku-ngaku, toh kalau mereka mengklaim semata, dosanya buat mereka. Rasulullah SAW menyatakan, manidda ila ghairi abih, wa huwa ya'lamu annahu ghairu abih, fal jannatu alaihi haramun. Siapa yang mengklaim kepada selain bapak dia, dia ngaku-ngaku anak ini padahal itu bukan bapaknya, dan dia tahu itulah bukan bapaknya, maka surga haram buat dia. Surga haram buat dia. Nah, berikutnya lagi ya, status al-bait yang tadi saya sebutin, bahwa al-bait punya porsi kecintaan yang lebih, dan ini masuk di akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan Ibnu Taimiyah saja yang memasukkan di Wasithiyah, tapi ulama yang lain juga. Bahwasanya bagian pokok dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada sikap tersendiri Ahlussunnah terhadap al-bait, ada cinta, wala, dan seterusnya. Nah, ahlul bait ketika dia mendapatkan seperti tadi itu cuman keutamaan mereka di dunia. Mereka punya bahasa kita sekarang privilege. Nah, privilege. Iya. Tapi privilege-nya itu cuman di dunia. Di dunia artinya cuman sekedar dapat kecintaan. Cuman dapat penghormatan. Dan nggak boleh gulu. Nggak boleh gulu. Ya nggak? Nggak boleh gulu. Ya sekedar kecintaan yang lebih, yaitu sebatas itu. Artinya nggak ada jaminan kalau dia ahlul bait, dia pasti masuk surga, terhindar dari neraka. Nggak bisa. Nabi SAW sendiri yang menyatakan, man batta amaluh lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang amalannya lelet, lambat, kecil, amalannya sedikit, nasabnya yang tinggi, nggak bisa membuat amalan jadi cepat. Artinya amalnya sedikit, nggak ngaruh tuh nasab, begitu. Ya, jadi privilege-nya cuma di dunia. Di akhirat nggak ada. Bahkan Nabi bersabda kepada putri beliau, ya Fatimah, sali min mali, ma syi'ti, la ugni anki minallahi syai'ah. Wahai Fatimah, silakan minta dariku harta yang semau kamu. Tapi aku nggak bisa menyelamatkan engkau dari Allah sedikit pun. Nabi juga menyatakan pada bibinya Sofia, kepada pamannya Abbas, kepada kerabat beliau, suku beliau Quraisy, aku nggak bisa nolong kalian sedikit pun dari Allah. Itu Nabi panggil kerabat-kerabat beliau. Artinya di akhirat nggak bisa. Oh, saya keluarga Nabi pasti masuk surga. Saya keluarga Nabi pasti terbebas dari kesesatan. Nggak bisa. Paman Nabi Abu Lahab. Habib. Ya, nggak bisa Habib. Oh, enggak, bukan. Karena dia kafir. Itu lihat kedudukannya. Paman Nabi. Bukan cuma paman, besan. Sudah statusnya sebagai paman, besan pula. Putri Nabi menikah dengan putranya Abu Lahab. Abu Lahab adalah pamannya Nabi. Kakeknya Nabi adalah bapaknya Abu Lahab. Luar biasa. Tapi ternyata Abu Lahab nasibnya kita ketahui. Tabat yada sudah Abi Lahab. Celaka tangan Abu Lahab. Kita baca, anak-anak kita baca di Al-Quran. Ya, jadi terkait siapa tadi namanya? Guru Gembul yang dia mengkritisi. Sebenarnya itu mungkin dia nembak bukan cuma 1-2 nama yang dia tembak. Misalkan dia nembak Habib Bahar bin Sumaid yang jadi Semit atau apa. Sekarang Sumaid bin Sumaid itu sudah diakui oleh Rabithah Alawiyah sebagai ahlul bait. Ya sudah, an-nas mu'tamanun ala ansabihim. Ya sudah, mereka dipercaya. Nggak perlu dipercaya tes DNA lagi. Nah, ini kan sebenarnya mengkritisinya itu 1-2 orang, tapi tujuannya ialah nanti seluruh habaib-habaib yang ada. Kayak begitu. Nah, semuanya nanti yang bakal mereka tembak. Ya, apalagi kita tahu lah yang Guru Gembul itu berasal dari mana. Seperti ada tendensius. Nah, yang kita sayangkan adalah
omongan macam guru gembul terkait Habaib ini justru diambil juga oleh orang-orang yang ngaji ya, yang nggak suka sama Habaib atau dakwahnya Habaib. Ini keliru. Jangan disangkut-sangkutin. Ada ya? Kalau mau mengkritisi amaliyah atau akidah atau dakwah semisal Habib, ya fokus aja di situ. Jangan ikut-ikutan orang-orang liberal yang mengkritisi Habaib, mempertanyakan, apalagi pakai DNA-an. La haula wala quwata illa billah. Ya, taib begitu Bang Ainur. Jadi terakhir Ustaz, pertanyaannya, kalau misalkan kita membuktikan kecintaan, ada misal kita ketemu seorang Habaib itu, cium tangan itu masih wajar nggak? Kalau cium tangan boleh. Boleh ya? Kepada guru, kepada orang tua, kepada al-bait, kepada orang yang kita hormati, itu memang boleh cium tangan. Ya, cium tangan itu bukanlah sebuah hal yang termasuk ke dalam gulu, ya, sesuatu hal yang berlebihan. Tidak demikian. Ya, itu masih tidak mengapa, masih wajar. Yang kita kritisi yang lebih dari itu. Apalagi kalau ada keyakinan-keyakinan yang rusak dan khurafat yang sebagaimana beredar terkait Habib dan non Habib. Kalau Habib pasti begini, pasti begitu. Nah, itu yang perlu kita kritisi, kita edukasi, kita ajarkan. Kalau perlu Habib-Habib ini sendiri juga yang mengajarkan kepada mereka. Gitu. Nah, Ustaz.